Perkenalkan, nama saya Fajrin Lamuda. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya buat. Pertama-tama kita masuk dulu materi yang akan saya jelaskan, itu menggunakan PowerPoint. Materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu multimedia dalam pendidikan. Timbul pertanyaan dalam benak kita, pertanyaan yang muncul, kenapa menggunakan multimedia? Karena jawabannya adalah kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 telah merubah sistem pembelajaran di Indonesia dengan berbasis IT multimedia yang pada KTSP termaktub dalam sebuah mata pelajaran yaitu TIK. Sedangkan kurikulum 2013 IT multimedia dalam menjadi media atau alat pembelajaran yang kemudian melengkapi mata-mata pelajaran yang lainnya di dalam IT pembelajaran berbasis komputer. Perkembangan multimedia dalam pendidikan. Perkembangan multimedia dalam pendidikan ini bisa kita lihat pada abad pertama itu dekade 1960. Komputer telah menghasilkan teks, suara, dan grafik walaupun masih sangat sederhana sehingga bisa digunakan dalam media pendidikan. Uji coba pembelajaran berbasis komputer pertama dilakukan pada tahun 1976 di sekolah Waterford Elementary School. Sejak saat itu, pembelajaran berbasis komputer mulai dipublikasikan dan digunakan di sekolah-sekolah umum sebagai media pembelajaran berbasis komputer. Sampai pada tahun 1990, komputer berbasis multimedia mulai berkembang. Para pendidik mulai mempertimbangkan implikasi apa yang akan didapatkan dari menerapkan media baru ini dalam lingkungan belajar mengajar, ya baik di sekolah umum maupun di swasta. Karakteristik multimedia untuk keperluan pendidikan. Karakteristik yang pertama adalah multimedia mampu menghadirkan apa-apa saja yang tidak mampu dihadirkan di dalam kelas. Contohnya adalah tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang berada di pelosok, dan dihadirkan oleh multimedia dalam bentuk gambar. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah terjadinya umpan balik atau feedback. Tuh, suka bagangku kuano. Multimedia dalam pendidikan berbasis komputer. Yang pertama adalah hubungan interaktif. Hubungan interaktif, komputer menyebabkan terwujudnya hubungan di antara stimulus dengan respon. Bahkan menurut Dublin 1984 sampai dengan 1996, komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. Yang kedua adalah pengulangan. Seperti terlihat pada gambar ini, gambar orang yang terulang-ulang di dalam satu meja. Komputer memberi fasilitas bagi pengguna untuk mengulang apabila diperlukan, untuk memperkuat proses belajar, dan memperbaiki ingatan. Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan kreativitas dari seorang peserta didik. Selanjutnya adalah umpan balik dan penguatan. Media komputer membantu peserta didik memperoleh umpan balik atau feedback terhadap pelajaran secara leluasa dan bisa memacu motivasi peserta didik dengan penguatan positif yang diberi apabila peserta didik memberikan jawaban. Kelemahan multimedia berbasis komputer pada pendidikan Indonesia. Kelemahannya adalah terletak pada ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia, kita garis bawahi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia itu terletak dari guru. Hal pertama adalah guru. Di mana tidak seluruh guru menguasai yang namanya IT, multimedia berbasis komputer. Tidak seluruh guru memiliki kecerdasan atau skill dalam menggunakan multimedia. Selanjutnya adalah fasilitas. Dalam kurikulum 2013 telah dipaksakan di tahun 2020, seluruh sekolah di Indonesia harus menggunakan yang namanya multimedia berbasis komputer. Sedangkan yang kita ketahui, fasilitas yang ada di pendidikan Indonesia, kita garis bawahi fasilitas yang ada di pendidikan Indonesia saat ini masih kurang memadai. Sekolah-sekolah tidak kemerataan tentang fasilitas ini adalah salah satu penunjang daripada kekurangannya pendidikan multimedia berbasis komputer di Indonesia. Hal yang pertama, hal yang dibutuhkan Indonesia perlu berbenah
Yang pertama adalah supaya Indonesia tidak tertinggal secara teknologi. Kita ketahui bersama saat ini telah didirikan adanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana semua orang harusnya memiliki pengetahuan atau kecerdasan teknologi, tetapi Indonesia saat ini masih tertinggal. Akankah Indonesia akan maju di era globalisasi, di era modernisasi ini? Selanjutnya adalah tidak tidak tertinggal secara ekonomi. Kenapa harusnya tidak tertinggal secara ekonomi? Karena itu untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia yang saat ini kekurangan pengetahuan tentang teknologi yang berbasis multimedia komputer saat ini tertinggal secara ekonomi karena hasil-hasil yang dihasilkan Indonesia itu tidak secara teknologi dan tidak berpandang kepada teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak tertinggal dalam pendidikan. Saat ini Indonesia tertinggal dalam dunia pendidikan karena basisnya teknologi Indonesia belum dapat digunakan secara penuh akibat hal yang di awal tadi, yaitu kurangnya pendidik atau kurangnya guru yang menguasai kecerdasan atau skill di dalam penggunaan multimedia berbasis komputer. Saran saya adalah suara pembangunan memihak kebenaran. Pendidikan harus disamaratakan agar Indonesia bukan hanya Jakarta, tapi Indonesia adalah seluruh pulau yang berjejer dari Sabang sampai Merauke. Sekian dari saya, Fajar Mula Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.